Halo semuanya, saya Lutfi Afizul Haq, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori produksi. Dalam kegiatan produksi, terdapat faktor produksi yang berupa input. Input dan output saling berhubungan dan erat kaitannya. Hubungan tersebut dinyatakan dalam fungsi produksi. Untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal, terdapat dua jangka waktu produksi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, terdapat input tetap dan variabel. Input tetapnya adalah modal, sedangkan variabel adalah tenaga kerja. Agar kegiatan tersebut semakin produktif, maka tenaga kerja dapat ditambah hingga batas tertentu. Apabila melewati batas, maka produktivitas akan menurun. Pada jangka panjang, modal dan tenaga kerja merupakan input variabel, sehingga nilainya dapat berubah. Jika produsen ingin menambah hasil produksi, maka ia dapat menambah modal produksi dan tenaga kerjanya. Lalu apa itu produksi? Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Kemudian ada juga yang namanya faktor produksi. Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sehingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah capital atau modal, tenaga kerja, skill atau keahlian dan kemampuan, dan land atau tanah. Lalu ada fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Dalam persamaan tersebut, Q mewakili output atau jumlah hasil produksi pada periode tertentu, dan X mewakili faktor-faktor produksi atau input dalam proses produksi tersebut. Dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah produksi dalam jangka pendek. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah disebut juga input tetap. Input tetap dalam jangka waktu ini umumnya adalah modal. Modal bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi. Misalnya, saat ada produsen A ingin meningkatkan banyaknya hasil produksi perusahaannya dalam jangka pendek, maka yang bisa ia lakukan adalah menambah jumlah tenaga kerjanya. Ia tidak bisa menambah alat-alat seperti mesin karena ini hanya dalam jangka pendek atau tidak akan selamanya. Produksi dengan satu input variabel. Yang pertama adalah produk total. Produk total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Kurva yang menunjukkan hubungan antara produksi total dengan satu faktor produksi variabel, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap adalah kurva produksi atau total product. Kurva tersebut dinotasikan sebagai berikut, di mana TP merupakan output total atau jumlah produksi total, dan X merupakan jumlah input variabel yang digunakan. Misalnya jika hanya terdapat satu macam input variabel yang digunakan yaitu tenaga kerja, maka dituliskan sebagai berikut. Di mana Q merupakan tingkat output dan L merupakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga dari fungsi di atas dapat digambarkan kurva produksi sebagai berikut. Yang kedua ada produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Produksi rata-rata dinotasikan dengan fungsi sebagai berikut.
Q merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sehingga produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata produksi oleh setiap tenaga kerja. Sehingga dari fungsi tersebut dapat digambarkan kurva produksi sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada produk marginal. Produk marginal atau marginal product adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Sehingga jika dituliskan dalam persamaan dan kurva akan menjadi sebagai berikut. Dari keterangan-keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam produksi dengan satu input variabel berlaku hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin menurun apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Produksi dengan dua input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal dengan tenaga kerja. Jika terdapat perusahaan yang ingin meningkatkan hasil produksi, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menambah dua input variabel tersebut, yaitu tenaga kerja dan modal. Jika faktor produksi yang bersifat variabel adalah jumlah tenaga kerja, modal, atau peralatan, maka fungsi persamaan yang dapat ditulis adalah sebagai berikut. Dengan Q sebagai output atau jumlah hasil produksi, L sebagai tenaga kerja, dan C sebagai modal ataupun peralatan yang mana kedua ini merupakan input variabel. Dalam teori ini, terdapat kurva isokuan yang menunjukkan hasil produksi sama dan garis isokos yang menunjukkan biaya untuk proses produksi sama. Yang pertama adalah isokuan atau kurva produksi sama. Isokuan merupakan kurva yang mengombinasikan antara dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Isokuan dapat berbentuk seperti kurva indifference dan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal. Kurva ini memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah memiliki slope negatif dan cembung ke titik origin. Kurva ini juga tidak dapat saling memotong satu sama lain, serta garis kurva yang lebih tinggi atau yang terluar lebih banyak disukai daripada yang dekat dengan titik origin, karena tingkat produksinya lebih banyak, sehingga Q1 lebih kecil dari Q2. Yang kedua adalah isokos atau garis ongkos sama. Kurva ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh produsen selama proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Kurva ini bersifat slope negatif, sehingga apabila ketika akan meningkatkan output, maka harus meninggalkan input variabelnya. Sebaliknya, jika input variabelnya yang ditambah, maka output yang dihasilkan akan berkurang. Selain produksi dalam jangka pendek yang telah dipaparkan panjang lebar sebelumnya, ada juga yang namanya produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Garis perluasan produksi. Garis perluasan produksi merupakan isocline atau kurva yang menghubungkan titik-titik yang besar tingkat batas penggantiannya secara teknis, sama yang menunjukkan output yang dihasilkan jika harga produksi tetap. Jadi, garis ini menunjukkan bagaimana faktor produksi atau input tersebut berubah jika besarnya biaya dari proses produksi atau output tidak berubah dan harga produksinya tetap. Jadi, dari pembahasan materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa. Dalam proses produksi, terdapat faktor produksi sebagai inputnya, yaitu modal, tenaga kerja, keahlian, dan tanah atau sumber daya alam. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam suatu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek terdapat input tetap dan input variabel. Input tetap yang dimaksud adalah modal, sedangkan input variabel adalah tenaga kerja. Untuk meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek, pelaku usaha tidak bisa menambah modal,
namun mereka bisa menambah jumlah tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang ditambah pun tidak boleh terlalu banyak agar tetap produktif. Sedangkan dalam produksi jangka panjang, modal dan tenaga kerja merupakan input variabel dan tidak ada input tetapnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.